ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, hidayah, taufiqan, dan alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan Idul Adha 1441 Hijriah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Idul Adha pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena jasa beliau lah kita bisa mengetahui apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, hikmah tentang Idul Adha tidak hanya sekedar menampilkan hewan sembelihan kurban, bahkan banyak di antara kita hanya sebagai ritual tahunan saja. Padahal di dalamnya ada pesan-pesan moral yang sangat indah, ada hikmah-hikmah yang sangat istimewa. Bahkan saking istimewanya Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Qur'annya dan dikuatkan dengan untayan-untayan Rasulullah SAW. Tiada lain dan tiada bukan adalah kisah spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, yaitu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan gelar seperti ini, Khalilullah dan juga Abul Anbiya, semudah sekedar membalikkan telapak tangan? Itu tidak. Banyak hal yang perintah membentang di dalam episode kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka untuk itu pada kesempatan pada pagi hari ini kita diminta untuk mencari ibrah dan juga pelajaran hikmah-hikmah tentang pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, marilah kita buka hikmah tentang Idul Adha yang pertama, tentang semangat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kisahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-76 sampai 78. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala la uhibbul afilin. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat suatu bintang, yang mana bintang itu terang benderang, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inilah Tuhanku. Dan ketika pada pagi harinya bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim alaihissalam aku tidak menyukai suatu hal yang tenggelam. Maka dilanjut dengan ayat setelahnya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dzalimin. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pada pagi harinya, pada malam harinya melihat suatu bulan terang benderang dan berkata, inilah Tuhanku. Dan pada keesokan harinya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, seandainya aku tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa Tuhanku, maka aku akan menjadi seorang hamba yang tersesat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah salah satu dari orang-orang yang musyrik. Maka hadirin, apa hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari perjalanan
spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama ini. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami apa yang beliau baca. Ini bintang datang setiap malam. Saya tahu ini bintang, tapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwasanya bintang itu bukan Tuhan? Itu dipahami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini datang, ini bulan datang setiap malam, lebih terang daripada bintang. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwasanya kalau bulan itu bukan Tuhan, itu dipahami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka perjalanan yang pertama ini memberikan kesan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dunianya bahkan untuk akhiratnya, maka yang pertama kita lakukan adalah jangan hanya mengaku kita beragama tapi kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengaku kita muslim tapi kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam saja, seorang nabi yang sudah mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bahkan dijamin surga di dalamnya, beliau masih semangat untuk belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertolak ilmi kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan terbesarnya, siapakah kita? Apakah kita tidak seharusnya lebih bersemangat untuk belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka untuk itu marilah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pendekatan ini kita lalui dengan berilmu, mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alayhi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alayhi bi'ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajib di atasnya untuk ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka wajib di atasnya juga ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dua-duanya, maka wajib di atasnya ilmu. Maka hikmah yang pertama ini memberikan kesan kepada kita untuk selalu bertolak berilmi, mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas muka bumi ini untuk mencari suatu ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan jalannya menuju surga. Maka ini adalah semangat kita untuk bertolak ilmu. Hadirin, hikmah yang kedua adalah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ujian atau menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah SWT, dan akhirnya Nabi Ibrahim beribadah dan menyembah Allah SWT, maka pertanyaannya, apakah dalam penyembahan, proses menyembah kepada Allah SWT tidak mendapatkan ujian atau aman-aman saja? Tidak. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah SWT mendapatkan ujian yang sangat dahsyat. Bahkan ujian itu muncul dari keluarganya, dari bapaknya, dan yang paling dahsyat adalah beliau pernah dibakar oleh rajanya Namrud saat itu. Maka hadirin, apa hikmah? Hikmah dari yang kedua ini, ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Ternyata hikmahnya adalah ujian itu adalah suatu kepastian, adalah suatu keniscayaan yang harus kita lalui untuk dekat kepada Allah SWT. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Wa la nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Dan sesungguhnya aku akan menguji kalian di antara kalian sesuatu hal. Yang pertama adalah khauf, rasa takut kita. Wal ju', rasa lapar kita. Wa naqsin minal amwal wal anfus, yaitu kekurangan harta, mungkin kemiskinan, bahkan sampai hilangnya nyawa kita. Maka babasiris shabirin, maka beruntunglah bagi orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang sabar seperti apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika mereka mendapatkan suatu musibah, mereka pun berkata,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apapun itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang yang bersabar tadi akan diberikan ampunan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang kedua ini adalah memberikan kita motivasi atau pengertian bahwasanya ujian itu pasti akan selalu ada di dalam hidup kita. Yang ujian ini untuk mengetahui siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Dan ini adalah proses untuk menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, hikmah yang ketiga. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mengetahui siapa Tuhannya dan akhirnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiba kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kabar lahirnya anak yang dicinta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, anak yang dicinta-cintanya, yang selama ini Nabi Ibrahim alaihissalam inginkan. Maka apa hikmah dari ujian itu? Apa hikmah dari pelajaran yang ketiga ini? Ternyata kata para ulama salaf dan juga para ulama hadis mengatakan bahwasanya hikmahnya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan ia bersabar istiqomah di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Maka untuk itu adanya ujian membuat kita untuk sabar, istiqomah dan meniti jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahumul jannah. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamalkan amal soleh, yaitu surga, mendapatkan surga di dalamnya mengalir sungai-sungai di dalamnya. Dan disambung di surat As-Saff, yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalika fawzul 'adzim. Maka orang yang bersabar tentu berpatuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah di dalamnya dari segala ujian-ujian yang datang, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka, memasukkan ke dalam surga mereka dan akan tinggal di surganya Allah, yaitu Jannatul 'Adn. Dan itulah sebesar-besar kesuksesan. Maka untuk itu hadirin, hikmah yang ketiga ini memberikan kita motivasi, semangat bahwasanya ujian itu memang harus ada kita hadapi. Dengan adanya ujian itu kita bersabar di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita anugerah yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hikmah yang keempat adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendapatkan kemuliaan, sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan suatu kabar berita untuk membawa anak dan juga istrinya ke suatu lembah yang mana lembah itu gersang, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan bahkan di dalamnya. Yang mana kisahnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'indaka baitikal muharram. Rabbana inni askantu, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku tinggalkan keluargaku biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah, di suatu tempat yang mana tempat itu tidak ada makanan, gersang di dalamnya. Indaka baitikal muharram, yang mana letaknya adalah di Mekah Mukarramah dekat dengan Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam saat itu lahir di Palestina dan akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim untuk membawa keluarganya, anak beserta istrinya di dalam suatu lembah yang ada di Mekah Mukarramah. Jarak antara Palestina dengan Mekah Mukarramah untuk saat ini kalau kita tempuh dengan transportasi itu memakan waktu 1 hari 2 malam. Bagaimana jika ditempuh dengan jalan kaki?
Ternyata orang-orang yang sudah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan merasa berat dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujian itu akan terasa berat bagi orang-orang lainnya. Maka untuk itu ujian ini adalah salah satu manfaat bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kisah yang lebih dahsyat lagi di dalam hikmah yang keempat ini. Ketika Ibunda Hajar ditaruh di suatu tempat yang gersang, yang tandus, tidak ada makanan bahkan di dalamnya, dan berdialog kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, apakah Ibunda Hajar saat mendapatkan perintah untuk ditinggalkan di suatu tempat yang tidak ada tanamannya, tandus, gersang, bahkan tidak ada airnya, apakah Ibunda Hajar mengeluh? Ternyata tidak. Ibunda Hajar akhirnya bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku dan anakmu di suatu tempat yang tandus, yang tidak ada makanannya?" Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawabnya. Beliau hanya pergi menjawab keduanya. Dan akhirnya Ibunda Hajar pun bertanya lagi, "Wahai Tuhan, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di suatu tempat yang tandus, yang gersang, tidak ada minumannya, bahkan dengan anakmu yang baru lahir ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Nabi Ibrahim hanya diam dan senantiasa pergi meninggalkan keduanya. Maka Ibunda Hajar bertanya yang terakhir, karena seorang istri yang sudah mendapatkan ajaran tarbiyah Islamiyah di dalam dirinya, maka Ibunda Hajar pun bertanya, "Hadza min amrillah?" Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menengok dan menjawab, "Na'am, hadza min amrillah." Iya, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, apa hikmah dari percakapan antara Ibunda Hajar? Seorang anak yang baru lahir, bahkan seorang ibu saat itu ditinggal di suatu tempat yang tandus, yang bahkan belum ada tanaman di situ, tidak ada minuman di situ. Bagaimana seorang istri bisa istiqomah di dalamnya? Itu ditetapkan oleh Ibunda Hajar saat itu. Maka perhatikan kalimatnya, selama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan keluarga kita. Dan ketika tarbiyah Islamnya itu diberikan kepada istri kita, dikuatkan di keluarga kita, bahkan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarga kita walaupun kita terpisah di antaranya. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'ala fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupan kita. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Wa idza sa'ala fas'alillah. Dan jika kita ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kalian ingin meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hikmah perjalanan panjang dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang istiqomah di dalamnya. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya, bahwa jarak bukan berarti segalanya. Selama kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarga kita walaupun kita jauh di antara mereka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Hadirin, hikmah yang kelima adalah puncak dari hikmah Idul Adha ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang dicintai saat itu, seorang anak yang didamba-dambakan saat itu. Berapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam selalu meminta untuk mendapatkan seorang anak, tapi ketika itu Allah SWT berikan
berita untuk menyembelih anaknya. Maka kisahnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran ayat 37 ayat 110. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, wahai dinda, wahai anakku yang aku sayang. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Inni adbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu? Qala Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu belum balik karena sudah tertanam kesolehan di dalam dirinya. Nabi Ismail alaihissalam putranya berkata, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak mengatakan ya abi. Nabi Ismail juga tidak mengatakan ya buya, tapi mengatakan ya abadi. Abi adalah kata panggilan untuk ayah disertai rasa hormat kepadanya. Buya adalah panggilan kepada ayah disertai rasa sayang kepada beliau. Tapi kalau kita ingin padukan rasa cinta dan juga rasa hormat kita kepada ayah kita, maka rubah kalimatnya menjadi ya abadi. Demi rasa cinta dan juga rasa hormatmu kepadamu, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka insyaallah akan mendapati aku Nabi Ismail alaihissalam menjadi hamba yang bersabar. Maka hadirin, apa hikmah dari hikmah yang kelima ini? Bahwasanya hikmah yang kelima ini memberikan kabar kepada kita bahwasanya kalau kita sayang kepada anak kita, perhatian kepada anak kita yang tinggi, memberikan ilmu-ilmu dunia dan juga ilmu-ilmu akhirat di dalamnya, maka jangankan hanya sekedar membantu dalam urusan dunia, bahkan nyawa pun siap dikorbankan untuk misi-misi yang diridhoi oleh Allah SWT. Seorang anak yang belum balik pada saat itu mendapatkan suatu perintah untuk disembelih, tapi bagaimana dengan kesembelihannya, dengan tawhidnya, Nabi Ismail pun persilahkan bapaknya untuk menyembelih karena perintahnya dari Allah SWT, maka semuanya mutlak harus dikerjakan. Maka puncaknya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya Nabi Ismail, maka Allah SWT ganti dengan domba alias selisih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, puncak Idul Adha atau Idul Kurban adalah kedekatan kita kepada Allah SWT dan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan, yaitu Allah SWT memberikan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat banyak. Maka syukuri nikmat itu dengan apa? Fasholli li rabbika wanhar, yaitu dengan sholat dan juga berkorban kepada Allah SWT. Maka puncak dari Idul Adha adalah kedekatan kita kepada Allah SWT, proses mendekat kita kepada Allah SWT, dan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Maka untuk itu, sebelum kita akhiri khutbah pada pagi hari ini, marilah kita merenung, kita renungkan, kita ingat keluarga kita, kita ingat ibu bapak kita, senyum di wajahnya, kita ingat anak-anak yang kita cintai, kita ingat cucu-cucu kita yang kita sayang. Maka pertanyaannya adalah, apakah jika Allah SWT mengambil atau mewafatkan kita pada saat itu, apakah sudah cukup bekal untuk dibawa kepada Allah SWT? Maka untuk itu marilah kita evaluasi diri kita, kita muhasabah diri kita. Mari kita
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak keluarga besar kita untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmati keindahan berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengorbankan hewan sembelihan kita, tapi mengorbankan diri kita untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, di duha ini ya Allah, di waktu yang mustajab ini ya Allah, segala kebaikan yang pernah diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari segala keburukan yang pernah dilindungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jika di masjid ini ya Allah, di sekitarnya ya Allah, ada satupun yang datang di hari ini membawa lumuran dosa, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami datang membawa kegelisahan, jangan biarkan kami ya Allah meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau tenangkan keadaan jiwa-jiwa kami ya Allah. Ya Allah, jika ada satu jamaah di sini ya Allah, datang ke sini membawa kesulitan dalam hidupnya ya Allah, sulit di rumah tangganya ya Allah, di pekerjaannya ya Allah, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, angkat ya Allah dan mudahkan segala kesulitan hidupnya. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah, kerabat kami, keluarga kami ya Allah, telah Engkau uji dengan suatu penyakit yang seberat apapun itu, maka ampunkanlah, maka angkatlah dan sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mulai pagi ini ya Allah, mulai duha ini di Idul Adha ini ya Allah, mohon lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami untuk mendekat kepada-Mu ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah. Kami ingin berubah ya Rabb, kami ingin lebih dekat dengan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, saksikan kami ya Allah di duha ini ya Allah. Kami bertobat dari segala apa yang pernah kami berbuat ya Allah. Kami bertobat dengan-Mu ya Allah dari maksiat yang pernah kami kerjakan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon jika ada keluarga kami, kerabat kami ya Allah, tetangga kami, teman dekat kami bahkan belum mendapatkan hidayah untuk berislam, kami mohon ya Rabb, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Mereka adalah keluarga kami ya Allah, mereka adalah teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin bersatu dengannya, ingin bersatu dengan keluarga kami di surga nanti ya Allah. Maka kabulkan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon berikan hidayah kepada keluarga kami ya Allah, kepada ayah kami ya Allah. Jika ayah kami masih bermaksiat ya Allah, belum rajin beribadah ya Allah, maka berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada ayah ya Rabb. Mohon ampuni dosa para ayah ya Allah. Angkat kesulitan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada dosa saat ini ya Allah, dosa yang diciptakan oleh ibu ya Allah di dalam rumah tangganya ya Allah, maka ampunilah dosa para ibu ya Allah. Ampunilah dosa para ibu dan istri di sini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan juga ada dosa dari anak-anak ya Allah, anak yang hadir di saat ini ya Allah, bahkan ada yang pernah berdurhaka kepada anak, kepada orang tuanya, bahkan berkhianat kepada orang tuanya, bahkan mencela orang tuanya, bahkan memburukan orang tuanya, maka ampunilah dosa para anak ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allah menjadikan keluarga kami keluarga yang soleh ya Allah. Jadikan kami keluarga yang ahlul Quran. Jadikan kami ahlul Quran ya Allah. Dan bila sabar kami di akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika memang hari ini adalah waktu kami untuk kembali kepada-Mu ya Allah, waktu untuk kembali dengan izin-Mu ya Allah, maka kuatkanlah dan berikanlah kami keinginan ya Allah. Kami mohon dan kami hanya memiliki satu permohonan ya Allah. Jadikan wafat kami husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Dan kuatkan lisan kami di saat akhir kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kuatkan ya Allah dan jawab pertanyaan kami dengan jawaban yang sangat indah, yaitu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan
Berarti ya Allah, ya hamba-Mu yang tenang jiwanya, masuklah pada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku ridho dengan amal dan Engkau ridho dengan apa yang aku berikan. Ya Allah, kami merendahkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami tidak pernah tinggal dengan beliau. Ya Allah, kami tidak pernah semasa dengan beliau di dunia. Ya Allah, dan tidak pernah melihat beliau di alam mimpi. Maka kami mohon ya Allah, jangan sampai kami kehilangan momentum untuk berjumpa beliau di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, kami mohon takbir salat kami, takbir kami ya Allah, korban kami ya Allah, hewan-hewan korban yang kami persembahkan untuk-Mu ya Allah, untuk mendapatkan ketakwaan dari-Mu ya Allah, untuk mendapatkan ridho dari-Mu ya Rabbi. Ya Allah, jika memang di dunia ini ada kebaikan yang mampu kami raih, kami mohon dekatkan ya Allah, berikan kepada kami ya Allah. Dan jika di akhirat nanti ada kemuliaan yang kami dapatkan, mohon dekatkan ya Allah. Dan kami mohon jauhkan dari segala hal yang dapat mengundang murka dan neraka-Mu. Ya Allah, kami telah datang di sini untuk sholat ibadah, bermohon kepada-Mu ya Allah, mengalirkan air mata. Maka kami mohon ya Allah, jawab dan kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.